Ini bukan warung seperti yang diasumsikan oleh orang Madura pada umumnya. Oh. Gitu. Temen saya itu Pak dulu tanya di Jogja dia, kalau teh panas berapa Bu? 1.000. Kalau teh dingin 1.500. Masih panas dia minum Pak. Loh, kok masih panas kamu minum? Ya kalau sudah dingin 1.500 Bu. Kan status Jakarta itu sudah dicabut. Ya. Daerah khusus Jakarta. Sementara IKN itu ibu kota kita yang baru Nusantara kan belum tanda tangan. Kepresnya belum keluar. Belum keluar. Jadi memang ambigu ini. Ini sebetulnya nih pilkada ini nanti mereka ini gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta atau daerah khusus Jakarta aja. Pertanyaan lanjutannya, kalau ternyata Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi misalnya, tapi Pak Prabowo itu pengucapan sumpahnya di Jakarta, legalitasnya kira-kira di mana tuh? Kalau pilkada sekarang ini, yang lawan kotak kosong nih, potensinya gimana menurut Mas Henry ini? Problemnya dengan kotak kosong itu, dia nggak bisa bagi-bagi bansos, Pak. Begitu serah terima jabatan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi langsung dipecat dari PDI Perjuangan. Itu benar nggak tuh? Kalau Mas Gibrannya langsung dipecat juga nggak, Pak? Ada anak bertanya pada wahai Bapak, saya ikut dipecat atau tidak? Alhamdulillah bisa bernapas lega ini. Dari tadi banyak sekali orang beli sate ini, rame banget sate ini. Mana harus dipulang lagi dia katanya mau menikah. Untung ada si Mul ini yang bisa bantu-bantu gantiin Rusti. Aduh, alhamdulillah. Yan, coba ini kamu isi makanan. Iya, Cak. Sebentar lagi mau ada tamu. Saya ini sedang menunggu islah. Ini kan musim pilkada. Tadi itu banyak sekali yang tanya tentang pilkada itu di warung pas makan sate itu. Memang sate ini bukan sate yang sembarang sate. Ini sate demokrasi, sajian tentang demokrasi. Mana dia udah jam segini kok nggak datang-datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi nih. Ya Allah. Enak satenya soalnya. Tujuh. Sate Madura. Iya. Tadi warungnya rame. Ini pas kebetulan selesai kosong. Nah saya mau ngajak sampai anak bentar boleh masalah demokrasi ini. Kalau kosong baru ingat saya gitu. Kalau rame lupa gitu kan. Udah begini. Itu kasih minum dulu. Ya minum dulu. Minum. Kopi. Cocok. Biasa. Pakai gula? Pakai gula dikit. Nah, masalah demokrasi ini. Jadi tadi orang yang makan sate di sini itu banyak yang tanya soal pilkada. Saya itu. Itu bisa kita bahas. Itu gimana Saya juga lagi nunggu temen itu. Pilkada ini kan sebenarnya adalah bagian dari pesta demokrasi. Yang saya bilang bahwa demokrasi itu tidak 5 tahun sekali. Ini adalah bagian dari hak-hak politik bangsa, rakyat. Untuk bisa memberikan suaranya dan memberikan dukungannya terhadap orang-orang yang akan mengarahkan mereka dalam kehidupan bernegara. Ini penting nih. Jadi demokrasi itu bukan hanya pilpres, sebenarnya juga bukan hanya pilkada, tapi bagaimana rakyat Indonesia itu bisa dijamin kehidupannya, kebebasannya dalam mengatur hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itu pilkada itu gitu ya. Ini adalah bagian dari produk demokrasi yang harus kita jaga, integritasnya, fairnessnya, keadilannya dan sebagainya. Berarti ASN penyelenggara harus netral kalau begitu. Harus, polisi harus netral, TNI harus netral, semua nggak boleh. Kalau ingin demokrasi kita itu tetap menjadi demokrasi yang utuh, tanpa intervensi, tanpa pengaturan-pengaturan trajektori dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, bicara soal itu, soal netralitas ASN itu, netralitas penyelenggara. Ya. Itu di daerah kita tuh ada cerita itu. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Waktu itu
kan dia sebagai penyelenggara. Madura nih. Dia kan waktu itu sebagai penyelenggara. Nah, disidanglah di Mahkamah Konstitusi karena dia diajukan sebagai saksi. Oke, saksi sidang. Saksi di sidang, ya kan? Begitu sampai di dalam, dia ini kan statusnya sebagai KPPS, Ketua Panitia Pemungutan Suara. Nah, begitu selesai disumpah oleh hakim, ditanya dia tuh, saudara saksi. Dia bilang begitu, loh, maaf yang mulia, saya ini bukan saksi, saya ketua KPPS katanya itu. Madura. Jujur. Iya. Maksudnya dia itu bukan saksi, dia ketua KPPS. Iya. Padahal maksudnya hakim itu dia saksi untuk sidang di MK itu. Betul, maksudnya begitu. Nah, lalu ditanya lagi, iya Anda ini datang ke sini kan untuk bersaksi. Iya, tapi saya bukan saksi, saksinya ada di luar. Saya ini ketua KPPS, dia bilang begitu. Ini ya kaos sudah. Madura banget ini, saya nggak punya malan. Ya ini Pak gampang dapat kaos kayak gini banyak Mas Isla. Kaosnya sampean itu yang saya pengen itu apa itu? Nah ini film kupu-kupu kertas. Film kupu-kupu kertas, film saya sama Mas Denny Siregar. Oh gitu. Ini film tentang pembantaian warga Ansor Banyuwangi oleh PKI tahun 65. Banyuwangi banyak orang Madura. Iya, warga Nadien harus nonton nih seharusnya biar tahu sejarahnya nih. Ya. Perlawanannya dengan PKI. Iya, tapi kaosnya bagi dulu. Ya pasti. Ngomong-ngomong soal pilkada nih. Saya tuh punya teman yang mumpuni untuk membahas soal begituan tuh. Oh gitu. Ya. Siapa? Nah ini Mas Hensat namanya. Saya tunggu juga nih. Sebentar. Bukannya Henry itu namanya? Ya ini singkatan. Oh singkatan. Kita sebut Mas Hensat. Oh iya. Ini sungguh saya nih. Iya. Mana? Oh ini udah datang. Assalamualaikum. Waduh, sehat ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Kayaknya ketemu kita ya. Masa? Kayaknya ketemu di TV. Sering ngaku-ngaku ini memang tukang warung ini Mas. Masa? Udah duduk Mas. Apa kabar? Silakan duduk ke situ. Saya gantian. Ini mungkin sudah saatnya saya membakar-bakar. Iya, pantas. Mau di situ. Karena ini saatnya kita bakar. Ya terus. Mau nebeng. Enggak, kamu jangan serius gitu loh. Disuruh tukeran. Beneran tukeran. Ayo. Aduh. Jujur. Ya sini. Tamu kehormatan. Iya. Agak di ujung, Mas. Nanti takut ambruk. Mas saya minta sedotan ini Mas buat minum ini Mas. Ini kan susah Mas. Kalau kebirangan nggak bagusnya ada sedotan nih. Iya. Aduh, kok saya jadi ikut-ikutan ngelucu ini. Maksudnya kan bagian Cak Islam dan Cak Imam. Aduh, Cak Imam. Satenya udah terkenal. itu gubernur Pak. Oh. Cak Imam itu gubernur Surabaya. Iya. Yang lain menggantikan kan. Iya. Betul. Tapi begini. Aslinya jadi siapa namanya? Saya itu Cak Imam, Pak. Ya yang gubernur. Yang gubernur itu Cak Imam yang lain. Oh, ada berapa Cak Imam di Surabaya? Banyak sekali itu. Banyak. Setengah Pulau Madura namanya Imam semua. Itu nama pasaran, Pak. Iya. Tapi ini loh Mas Hensat. Ini tunggu sebentar saya mau lihat. Jadi sejarahnya merah putih ini gimana? Apakah bendera? Wah, ada bendera nganggur dipakai disambung gitu. Jadi kaos apa gimana ini sejarahnya? Mentang-mentang Madura tukang loa semua. Oh enggak, saya nggak ngomong gitu. Soalnya kan Madura United juga ini gambarnya. Sakera juga begini. Begini ceritanya. Orang Madura itu mengapa simbolnya merah putih? Karena dia itu selalu tertanam dalam dirinya itu keberanian. Sepanjang itu benar. Iya. Tapi keberanian itu dilandasi oleh kesucian, yaitu putih itu. Kalau orang Indonesia, kalau orang Madura ngelihatnya ini merah putih. Iya. Kalau orang Polandia putih merah. Udah, ya kita ngomongin apa nih? Ini jadi Pilkada. Tadi saya bilang ini orangnya. Kalau bicara soal pilkada, soal politik, soal segala macam lah. Nah ini Mas Hensat nih. Oke, Mas Hensat begini. Saya ini meskipun tukang sate. Bentar, minumnya mana? Masa suruh begini kan tadi saya kayak di bilang saya Madura? minta ini sedotan. Ini malum. Ini pegawai baru. Pegawai baru. Panggilannya Mul. Mulyono. Oh bukan. Mulyono itu tukang kayu Pak. Ini Mulyani. Yani. Emang Mulyono tukang kayu? Ada sana di Madura sana. Kan banyak Pak tukang rongsokan kayu. Itu anak-anaknya tuh lagi bangga banget loh sama Pak Mulyono tuh.
pakai kaos Mulyono. Saya memang keluarga Mulyono. Nanti saya tanya ke Mas Hensar itu. Kenapa itu? Yang pakai bangga pakai baju Putra Mulyono. Saya ini akan dulu. Saya meskipun tukang sate, sering lihat sampean di TV loh. Ya alhamdulillah. Itu tolong terus dipertahankan. Supaya namanya tetap berkibar. Jadi kalau nggak ada saya nggak usah ditutup. Itu sampean itu kalau nggak salah kan punya kedai kopi. Ya. Maksud saya, mari kita kerjasama. Ya, tapi itu nggak ada kopinya, Pak. Kedai kopi itu singkatan, Pak. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Oh, kalau sampean bikin singkatan, saya juga bikin singkatan, Apa itu singkatan, Pak? Ini sate demokrasi, sajian tentang demokrasi. Oh, gitu ya. Langsung berat gitu ya. Sate, sajian demokrasi. Oh iya, kalau iya. sama-sama bikin saya. Tapi begini, ngomong-ngomong sampean itu kan pernah bilang katanya pilkada DKI itu. Katanya pendukungnya Anies itu pada nggak mau nyoblos PKS atau calon yang diusung oleh PKS itu hitungannya gimana itu? Saya tuh nggak ngerti kalau pendukungnya Anies itu. Kan saya bukan barisan Anies. Saya barisan yang menang aja. Tapi sebagai pengamat sampean bagaimana? Sebagai pengamat saya tanya nih. Mungkin ada kekecewaan kali ya. Tadinya kan mereka pikir Anies tuh bakal maju. Tapi saya tuh dari awal bilang, Cak. Iya. Saya tuh nggak ketemu alasan kenapa rezim ini, wabil khusus Pak Jokowi ya, dan Pak Prabowo tuh mau dan bisa mengizinkan Anies Baswedan tuh maju di Pilgub Jakarta. Loh ya kan nanti bakal lawan, kalau dikasih lagi Pilgub Jakarta 2029 mungkin jadi lawannya Pak Prabowo. Kalau kemarin 11 dari 100 kan 2029 bisa 10 dari 100. Susah, Pak. Jadi sudah betul dia tidak nyalon berarti? Ya dia pengennya begitu, tapi kan awal-awal kelihatannya rada-rada pengen juga tuh. Buktinya kan datang ke mana tuh? Yang ditemui oleh Pak Rano itu kan. Kalau dia nggak mau kan dia nggak usah datang, Pak. Kayaknya Islam waktu datang ada di sana. Enggak ada. Saya lagi nyangkul di Madura. Oh gitu. Tapi gimana jadi petani? Ya saya ikutlah apa analisisnya Mas Hensat sih. Kalau soal itu saya sepakat sih sebenarnya. Memang Mas Anies ini kan memang punya potensi untuk menjadi sosok yang akan menguat di 2029. Makanya Anies ini banyak dipotong lah gitu, banyak dijegal di mana-mana. Itu pertimbangan-pertimbangan konfigurasi politik kan kita nggak paham. Artinya daripada merawat Anies mending merawat Gibran lah gitu. Oh gitu ya. Mungkin menurut saya gitulah. Oh ya. Jadi Anies itu lebih baik dari Gibran berarti, atau sebaliknya Gibran lebih baik dari Anies. Gitu kira-kira gitu ya. Ya saya kurang tahu. Tapi kalau bicara ancaman politik di masa depan ya tentu Mas Anies lebih menjadi ancaman. Tapi sebentar. Ini panas Pak kopinya. Saya dari tadi nyari kompornya di mana. Sebelum ini saya dari tadi Mas Hensar pegang ini terus makan sate aja dulu. Ini serius sih sate. Makan sate dulu. Beneran nih bos. Beneran. Ini warung kok gimana? Sate dulu. Beneran. Belinya tadi pagi. Gue beneran serius. Bukan properti kan? Bukan. Kalau itu lilin, Pak. Begini loh ya. Ini kan kita nih zamannya bercandaan nih kan. Sampai kemarin juga ada beberapa yang nyangka, wah ini hasil Pilpres, Wapresnya masih bercandaan nih kan. Ini jangan-jangan begini kan bisa aja nih properti dikasih bumbu kacang gitu. Nanti pas saya makan sampai malah ketawa semua. Di prank. Itu jadi viral kan. Aman ya. Mas Hendri aman. Sampean makan aja dulu. Ini sate paling lezat di dunia, Pak. Iya. Biasa tukang sate nomor satu gitu. Tapi memang sate Madura itu terkenal luar biasa hebat. Luar biasa enaknya. Saya belum pernah ketemu sate Madura yang nggak enak, Pak. Selalu enak. Terutama yang sudah jadi dibakar ya. Pengamat politik ternyata bisa ngolor juga. Ayo dimakan. Saya sudah kenyang, Pak. Soalnya begini, Pak ya. Kan dari tadi nih Cak Imam ini memaksa kita untuk makan. Ada apa ini? Kita harus hati-hati. Kalau ada pemaksaan, ayo makan sedikit. Tapi dianya nggak ada kan? Kita mesti hati-hati nih, Pak. Ini kan kita zaman demokrasi. Warung ini adalah warung sate demokrasi. Jadi tidak akan ada pemaksaan, Pak. Tidak akan ada sandera. Mau dimakan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Masa sudah disuguhin nggak dimakan? Aku kira makan boleh, nggak makan juga apa, yang penting bayar. Ayo silakan. Silakan.
Silakan. Mas, aku sambil nanya ya. Iya ya. Saya itu bingung ini. Kan jebakan kan. Gue disuruh makan, habis itu dia nanya. Oke. Gimana makannya? Iya, udah sambil ini. Saya makan dulu kalau gitu. Oke, siap. Terus. Udah mas, beneran ini kebanyakan ini. Terus ya, oh nggak jadi nanya. Enggak, jadi ini untuk membuktikan bahwa ini nggak ada racunnya. Mas, saya mau nanya nih. Siap. Ini kan banyak yang bilang Pramono sama Ridwan Kamil dan sebagainya ini kan pilkada DKI. Yang bener tuh DKI apa DKJ sih mas? Nah, ibu kota itu masih Jakarta nggak sih? nah, enak. Jadi kalau teman-teman mau pesen satenya aja, ya nggak usah pakai cai imamnya bisa. Ini enak nih. Jadi di Keramat, ini studio di mana? Di Tanjung Priok atau di Keramat nih? Yang buat itu saya, Pak. Jadi bagaimana pesan tanpa saya? Enggak, ini lama-lama channelnya jadi vlogger food. Nah, ini menarik. Jadi kan status Jakarta itu sudah dicabut. Ya. Daerah khusus Jakarta. Sementara IKN itu, ibu kota kita yang baru Nusantara, kan belum tanda tangan. Kepresnya belum keluar. Belum keluar. Jadi memang ambigu ini. Ini sebetulnya nih pilkada ini nanti mereka ini gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta atau daerah khusus Jakarta aja. Kan kita belum ada ibu kotanya. Makanya banyak juga yang perbincangan nanti kira-kira Pak Prabowo itu kalau dilantik di Jakarta itu gimana? Apakah Jakarta tetap ibu kota selama Nusantara belum jadi ibu kota atau gimana? Karena kan menariknya begini. Ada klaim ya dari lingkarannya Pak Jokowi. Bung Karno memimpikan ibu kota baru, Palangkaraya. Palangkaraya ya. Soeharto membayangkan ada ibu kota baru. Hanya Jokowi yang berani memindahkan ibu kota. Menurut saya belum pindah, Pak, ibu kotanya. Jadi itu klaim terlalu pagi. Kalau dipindahkan itu dia sudah tanda tangan kepresnya. Resmi dia sebagai presiden yang paling berani memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Tapi kan ini belum tanda tangan, Pak. Jadi dia belum memindahkan itu. Dia baru bangun-bangun aja. Bangun istana, bangun ini, bangun itu gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau memang pilkada Jakarta ini untuk memilih gubernur ibu kota Jakarta, ya dikatakan saja. Mungkin nggak tahu ya, nanti mungkin nih Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu di sini RT atau RW nih? Saya nggak kenal Pak Mahfud itu siapa, Pak. Loh, saya cuma lihat di TV aja sama dia. Saya kira Pak RT, Pak RW itu Pak Mahfud di sini, bukan ya? Beda lagi. Tapi begini, yang saya tahu Pak Mahfud itu orang Madura. Ya. Dan dia ahli hukum tata negara. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Ya. Itu betul. Pak Mahfud itu mungkin bisa menjelaskan ini sebenarnya statusnya gimana. Kan ada lagi memang kata-kata pelantikan kalau saya nggak salah nggak ada. Yang ada adalah pengucapan sumpah menjadi presiden itu. Nah itu harus dilaksanakan di ibu kota negara. Di ibu kota negaranya ini di mana? Jadi terkait pilkada tadi ini bisa kemana-mana. Apakah nanti pemenangnya jadi gubernur ibu kota, gubernur bagian dari aglomerasi atau gubernur Jakarta saja? Jadi menurut saya memang agak terburu-buru waktu itu dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota. Nah Mas, pertanyaan lanjutannya, kalau ternyata Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi misalnya, tapi Pak Prabowo itu pengucapan sumpahnya di Jakarta, legalitasnya kira-kira di mana tuh? Itu penting itu Mas, karena orang bisa tidak sah jadi presiden. Iya. Penting. Jadi sama-sama bingung lah kita ya. Jadi begini, daripada bingung, ayo kita makan dulu. Sebetulnya saya nggak bingung sih. Cuma saya berpikir aja, lama-lama saya jadi bingung juga gitu. Tapi pertanyaannya, bila kita bertanya-tanya, apakah Pak Prabowo tidak bertanya-tanya? Pasti kan Pak Prabowo juga bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Pasti bertanya-tanya juga. Ini jadi gimana? Pasti bertanya-tanya itu. Kalau Mas Gibran pasti nggak bertanya. Karena kan dia ikut bapaknya aja, terserah bapak aja. Bapak mau saya dilantik di Jakarta boleh, Nusantara boleh. Tapi kan Pak Prabowo presidennya, pasti dia akan bertanya-tanya. Iya. Ya artinya kalau kita jadi Pak Prabowo juga bingung juga gitu. Jangan-jangan nanti saya dianggap tidak legal. Nah itu dia, kan itu jadi bahaya kan. Padahal kan kita pengen Pak Prabowo ini sebagai presiden kita
mampu memimpin kita kan, secara legal juga. Secara legal. Betul. Jadi jangan sampai ini menjadi ambigu sana. Memang ada yang bilang enggak dong. Sebelum Kepresnya ditandatangan, ibu kotanya tetap Jakarta. Loh, tapi kan ada undang-undang juga. Sudah ada undang-undang yang mengatakan ibu kota itu bukan lagi di Jakarta. Makanya Jakarta jadi DKJ. Lah terus ibu kotanya di mana? Oke, jadi begini. Itu nanti biar menjadi porsinya Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud ahli tata negara. Oh iya. Ini tukang warung melunjak ini mau ngatur-ngatur Pak Mahfud. Saya itu Pak bangga kalau Pak Mahfud yang bicara soal tata negara itu sebagai orang Madura ini. Atau Pak Mahfud undang ke warung sini. Nanti saya undang Pak. Saya undang untuk itu baru benar itu. Menjelaskan tentang itu. Sekarang saya ingin tanya begini Mas Henry. Tiba-tiba jadi kenal Pak Mahfud nih. Kita ini kemana briefnya sebetulnya? Yang kelimpungan yang kita belum di briefingin. Loh, orang Madura itu semuanya teretan Pak. Oke. Saudara semua. Ya. Jadi meski nggak kenal atau nggak kenal, dia saudara semua Pak. Maka saya berani katakan Pak Mahfud saudara saya Pak. Iya. Gitu. Kan pilkada sekarang itu agak lucu menurut saya itu. Dan ini pertanyaannya orang yang makan di warung sate demokrasi ini loh. Iya. Partai mengelompok jadi satu. Ya kan? Yang apa namanya itu? Koalisi. Kim. Koalisi betul kan? Koalisi sama koalisi M ya. Saya kan tukang sate Pak. Jadi kalau ngomong salah-salah dikit jadi maklumi tak Pak. Oh saya maklumi Pak. Itu. Anda nih nggak mau maklumi tukang sate. Saya sebelum syuting udah memaklumi kok. Mengelompok jadi satu Pak. Ya. Sampai kemudian itu ada lawannya itu kotak kosong. Oh. Nah, mengelompok begini nih dalam demokrasi itu bagaimana sebetulnya itu Pak? Gini Pak ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ini kan warung sate Pak ya. Ini tahunya boleh dimakan nggak Pak? Nah kalau ini baru ini palsu. Palsu. Iya palsu dari kertas. Ini lomboknya Pak. Dari kertas. Nanti saya tahunya saya makan. Ini handset ini nggak ngerti orang di brief warung sate kok tahunya dimakan. Jadi itu pertanyaan bagus tuh. Makanya saya pernah mengusulkan nanti kalau undang-undang pilkada diubah itu sebaiknya ada batas atas. Kan sekarang ada batas bawah 6,5 ada yang 6,5, 7,5, 8,5 tuh ya tergantung dari kepadatan penduduk. Nah kalau ada batas atas itu mencegah orang-orang tuh berkumpul dan beli-beli partai gitu loh. Misalnya batasnya 35%. Misalnya Mas Islah maju, Caimam maju, saya juga maju. Cuma karena Cak Imam ini gini ya, kalau Cak Imam ya. Kalau Cak Imam ini menang banyak nih, pasti menang kalau saya dukung dia. Semua partai gabung sini. Akhirnya Cak Islah nggak dapat, saya juga nggak dapat. Nah kalau ada batas atas, Cak Imam bisa bilang, Pak sorry nih daripada saya langsung dieliminasi oleh KPU karena sudah melewati ambang batas atas 35%, sebaiknya yang lain silakan pilih, ada Islah, ada Hensat. Tapi kan sekarang enggak. Tahu Cak Imam sangat berpotensi menang, ya udah semuanya ke Cak Imam aja. Atau walaupun Cak Imam berpotensi menang, tapi kelihatannya ini kalau menang susah diatur. Akhirnya semuanya dukung Cak Islah supaya Cak Imam nggak dapat kendaraan. Nah itu kan repot tuh. Maksudnya kalau saya menang nggak bagi-bagi kue. Nah kira-kira begitu, susah diatur lah. Susah diatur. Ya, susah kompromi lah. Susah kompromi. Nah makanya ini sekarang kan ada yang lagi menggugat ke MK nih, supaya kotak kosong bisa ada di kertas suara. Nah itu juga menurut saya mesti hati-hati juga. Karena kalau sampai kotak kosong yang menang, hati-hati bisa jadi pilihan rezim yang akan menjadi kepala daerah. Karena kan kotak kosong. Wah, pemilunya masih tahun depan. Kan harus ada yang memimpin. Dikirimlah orang dari pusat. Gitu. Dan satu lagi, jangan sampai kemudian karena melihat fenomena yang beli-beli partai begitu, akhirnya DPR punya ide. Kalau gitu balik ke yang dulu lagi aja, yang tidak langsung. Nah itu kan juga jadi kemunduran demokrasi yang lain gitu. Pasti. Iya. Nah saya boleh tanya nggak? Silakan. Masa tukang warung terus yang nanya? Silakan. Kamu kan sudah sohib sendiri, masa tidak boleh tanya. Cuma satu aja ini kekurangannya. Kok nggak ada tisu itu loh? Ambil tisu dulu, Mon. Itu pakai lap kamera. Wah. Iya. Jadi jangan-jangan memang latar belakangnya itu begitu ya.
Atau jangan-jangan karena mereka ini, karena begini loh. Oh, terus terang nih Mas Henry ya. Yang makan di sini di warung sate demokrasi ini dari berbagai macam latar belakang. Ya. Tanyanya ke saya tuh macam-macam. Jadi kalau saya tidak mengundang Mas Islah, tidak mengundang sampean, itu nggak bisa jawab saya itu. Nggak bisa jawab sama sekali, nggak bisa jawab. Sebetulnya nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Lah tapi kan orang tanya itu kan punya niat baik, ingin tahu, ya kan? Biar kita sampaikan juga ke masyarakatnya bahwa situasinya kayak gini. Gini loh. Saya dengar katanya ada sandera-sandera begitu. Ya itu kemarin suaminya kena itu. Kena kasus Oh itu Sandra Dewi. Sandra Parpo. Kalau tidak dukung nanti bagaimana? Seperti itu benar nggak sih? Ya mungkin ada benarnya ya. Karena kan namanya politik kan selalu kepentingan kekuasaan, kepentingan kemenangan itu menjadi nomor satu. Jadi kalau Anda nggak menurut, maka begini. Kalau Anda nggak menurut, maka begitu. Makanya, jalan. Nah itulah terjadilah drama-drama kan makanya. Untung juga kemarin MK tuh ngeluarin keputusan yang akhirnya ada aturan 6,5, 7,5, 8,5 itu. Kalau sampai 20% itu masih terjadi, kasus sandera-sandera itu mungkin akan banyak gitu. Meskipun sudah ada putusan MK, nyatanya masih banyak yang lawan kotak kosong loh. Ada 49. Ada 49, banyak itu kotak kosong itu. Iya. Enggak, maksud saya buat bantu kotaknya aja, buatin kotaknya. Oh, dagang. Makanya dia mau jadi anggota Kadin. Ini salah persepsinya. Nggak begitu. Oh, gimana? Jadi kalau kotak kosong itu di dalam kertas suara, itu ada kotak kosong. Oh. Dimasukkannya ke dalam kotak yang berisi, bareng-bareng juga kotaknya. Oh, gitu. Dimasukin ke situ nanti dia pas dihitung, oh kotak kosong. Oh, Cak Islah, kotak kosong, Cak Islah, kotak kosong gitu. Oh, gitu kira-kira. Gitu. Ya. Tapi kalau dalam rangka mau usaha membuat kotak, itu hati-hati karena saingannya akan banyak, Pak. Tambah satu, karena ada yang sudah mau pensiun, ini katanya akan kembali lagi membuat kerajinan-kerajinan dari kayu itu. Jadi Bapak harus cepat, Pak. Jangan sampai ada satu saingan lagi. Tapi untuk pengadaan maksudnya. Membuat aja Pak, saya nggak berani jauh-jauh. Kan saya cuma nanya. Ya membuat itu Pak. Ya, biarlah resikonya ada di Mas membuat. Kita kan cuma bisa menjerumuskan. Mas Henry, fenomena kotak kosong itu dulu ada yang menarik di Sulawesi Selatan. Menang Makassar. Makassar. Ya, itu kotak karena kosongnya. Masyarakat tuh kuesel Pak. Karena orang yang mereka dambakan sebagai pemimpin itu nggak ada di kertas suara. Jadi mereka muarah. Akhirnya protesnya itu tidak dengan golput. Karena kan kalau golput kertas suaranya berpotensi jadi bahan kecurangan kan. Caranya gimana? Akhirnya mereka pilih kotak kosong Pak. Menanglah si kotak kosong ini. Terus kemudian diulang. Akhirnya ya sesuai lah dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau pilkada sekarang ini yang lawan kotak kosong nih, potensinya gimana menurut Mas Henry ini? Mungkin ada yang menang Pak ya. Mungkin ada, kalau kita berkaca di Makassar kan ada yang menang satu. Ya mungkin ini juga ada yang menang lagi lah, mungkin ya. Soalnya begini juga, problemnya dengan kotak kosong itu, dia nggak bisa bagi-bagi bansos Pak. Kotak kosong tuh nggak bisa. Apa mas? Kotak kosong tuh nggak bisa bagi bansos Pak. Oh, bansos. Ya, gimana caranya Pak? Kotak kosong bagi bansos. Jangan kenceng-kenceng, takut ada yang dengar. Iya. Kalau yang takutnya Mulyani dengar. Kalau nggak kotak kosong dia bisa bagi-bagi Pak. Gitu Pak. Oh gitu. Jadi kotak kosong tuh. Saya mau dia Pak ngomong, cuma saya nggak frame. Gitu ya. Soalnya ke dia aja. Ya, loh, kalau makanya kuping saya dekatkan Pak. Oh iya. Gitu Pak. Mas, ini kan kata-kata hakim MK dissenting opinion yang 3 hal itu kan salah satunya ada bansos, kemudian ada pengerahan aparat desa. Nah kalau si kotak kosong ini nggak bisa melakukan itu Pak. Karena dia tidak punya soul, ya. Dia itu hanya punya aspirasi dari masyarakat aja. Nggak ada fisiknya. Iya, tapi nanti begitu yang lawan si kotak kosong ini melakukan apa yang dibacakan oleh hakim MK dari dalam dissenting opinionnya itu, ya kotak kosongnya nggak punya. Tapi begini, belajar dari pemilu kemarin, di mana masyarakat kita itu kan sangat permisif, ya kan? Dikit-dikit, yang penting ada bantuannya, ya kan? Nah,
Kalau mental masyarakat kita seperti itu, kotak kosong ini nggak akan dapat apa-apa berarti, Pak. Nah, repotnya begini juga, Pak. Kalau si kotak kosong menang, kalau dalam undang-undang pilkada yang baru harus dilaksanakan pemilu ulang mengikuti jadwal terdekat. Nah, jadwal terdekatnya masih 5 tahun lagi, Pak. Berarti kosong pemerintahnya. Kosong pemerintahnya di drop, Pak, dari pusat. Dari pusat. Nih, Caislah yang jadi bupati. Amin. Teman saya jadi bupati berarti. Iya. Nah, itu bisa begitu, Pak. Nah, ini sekarang di Komisi 2, di sisa waktunya ini mereka sedang mengusahakan kalau kota kosong menang hanya butuh 1 tahun saja untuk mengisi untuk pilkada ulang. Oh, pilkada ulang. Ya. Jadi PJ-nya hanya 1 tahun. Ya. Tapi ini kan sebetulnya pilkada terlalu dekat dengan pilpres ini masalah, Pak. Jadi orang-orang tuh takut, Pak. Takut nggak kebagian kursi dari pemenang pilpres kemarin, Pak. Itu masuk yang tadi itu, yang isu yang sandra-sandra itu. Karena mereka, waduh, nanti kalau saya berbeda, ini saya nggak dapat jatah dalam kue kekuasaan secara nasional. Untungnya Pak Prabowo tampil kan. Berbeda itu bagus. Wah, jadi yang berbeda-beda ini lega. Itu kan calon presiden kita. Iya, sudah, Pak. Sudah terpilih, Pak, kata KPU. Sudah terpilih. Ya, tinggal dilantik aja. Tapi ya tetap aja orang ini Pak Prabowo beneran apa enggak nih ngomongin nih. Berbeda itu oke gitu. Nah, tapi karena terlalu dekat, Pak. Jadi ketakutan itu ada. Nah, itu sebenarnya PR juga supaya pilkada itu kalau bisa diundurkan teori politiknya 2 sampai 2,5 tahun gitu. Nah, itu akan bagus tuh. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh pemenang pilpres lagi sehingga demokrasinya bisa lancar. Tidak ada resiliensi dengan pilpres. Ya, betul. Ini enak nih beneran gitu. Itu makan, Mas. Sampai sudah dicabut dari tadi tuh lontong kok nggak dimakan-makan. Ini udah Pak Mucon. Jadi gini ya, saya waktu masuk ke kantin ini ada yang aneh. Cuma saya bisa memaklumi. Hanya di tempat sate inilah nggak ada tulisan sate 10 berapa, nasi berapa, lontong berapa. Rupanya resiko, Pak. Kalau kita datang ke sini mesen, kita harus jawab pertanyaan itu. Iya. Oh, Pak. Itu dia, iya. Ini bukan warung seperti yang diasumsikan oleh orang Madura pada umumnya. Oh. Temen saya itu, Pak, dulu tanya di Jogja dia, kalau teh panas berapa, Bu? 1.000. Kalau teh dingin 1.500. Masih panas dia minum, Pak. Loh, kok masih panas kamu minum? Ya kalau sudah dingin 1.500, Bu. Gitu. Ini enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau kecelek gua. Air putih. Enggak. Itu ada kopi. Mas, saya giliran saya mau nanya. Iya, silakan. Ini saya bangga sekali saya punya teman ini memang sering berdiskusi. Ya. Kalau memang situasi demokrasi kita seperti itu, kira-kira kita masih bisa berharap nggak dengan demokrasi di Indonesia ke depan? Bapak ini mengarah-ngarah nih, kelihatannya ngarepin saya jawab nih kira-kira bisa kerajaan nih, ada kaitannya sama raja Jawa. Jangan-jangan dia mau jadi raja di Madura. Nah, itulah, Pak. Ada raja Jawa dan raja Madura. Enggak gini, Mas. Pada saat kita meyakini bahwa demokrasi yang terbaik, maka kita harus yakin, Pak. Iya. Walaupun tadi itu pertanyaan bagus sebetulnya. Ini gimana? Cuma nggak berani jawab. Kita harus gimana? Ini bayangkan, Pak ya. Kalau kemudian PDI Perjuangan juga bergabung dengan Prabowo Subianto. Ini kan kita juga bingung juga nih. Ini demokrasi sesungguhnya atau bagaimana nih? Iya. Yang paling bingung tuh kan Pak Prabowo tuh kan ngobrol sama bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi ya. Itu bingung tuh. Gimana caranya ngobrol sama Pak Prabowo tuh kan, kalau Pak Prabowo juga dekat sama Bu Mega kan? Ada... Loh, kenapa memang? Oh, nggak ada apa-apa ya? Kan saya nanya. Oh, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada. Oh, nggak ada apa-apa. Hubungan baik-baik saja. Saya kan tadi ketika sepi pelanggan itu, Mas Henry, baca koran. Oke. Baca koran. Ini orang dulu nih. Baca koran. Loh, saya orang dulu, Pak. Iya. Saya baca koran. Katanya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu sudah diatur menu makannya. Ya. Sudah cocok-cocokan menu. Ya. Ya kan? Katanya begitu. Tinggal tanggal mainnya kapan. Nah, kalau Pak Prabowo dengan Bu Mega ketemu, ini apa berubah peta ini nanti? Kelihatannya iya, Pak. Tapi ini kan masih ada satu lagi tuh ganjalannya.
Siapa itu? Tempatnya, Pak. Jadi Ibu Mega kabarnya pengennya di rumahnya. Pak Prabowo pengennya juga di rumahnya. Oh, kalau gitu saya punya usul di warung sate saya. Iya. Lebih cocok di sini. Nah, terkait peta, Pak. Itu mungkin akan mengubah lumayan itu peta ya, besar. Mungkin PDI Perjuangan tidak langsung serta-merta masuk ke pemerintahan. Mungkin akan memainkan peran zaman Pak Taufik Kemas dulu. PDI Perjuangan kan jadi oposisi, Pak SBY jadi presiden, tapi Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR ini menjembatani. Dan hasilnya pemerintahan berjalan bagus. Mungkin juga bisa gitu juga. Ini kan kelihatannya Mbak Puan lagi di ketua DPR karena MD3-nya nggak berubah kan. Nah, ini Mbak Puan akan memegang peranan penting juga. Tapi Mas, satu-satunya oposisi yang mendapat reward itu ya PDI Perjuangan. Karena kata DNA-nya itu kan perjuangannya itu loh. Itu Demokrat jadi oposisi malah turun, Pak, kursinya. PKS cuma nambah 3. Tapi PDI Perjuangan begitu oposisi, Jokowi presiden. Naik kursinya meningkat. Itu cuma PDI Perjuangan aja yang mendapat reward sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, mungkin peran zaman SBY itulah yang akan dijalankan oleh PDI Perjuangan nantinya. Tapi dia kompak-kompak juga sama Prabowo, nggak ada masalah. Menurut kamu gimana itu? Saya hanya berharap mudah-mudahan Mas Hensa tadi didengar oleh orang-orang PDIP. Gitu. Ya, untuk trajektori parpol ini, partai PDIP ini ke depan. Ini benar ini. Kalau saya sepakat, meskipun saya bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita siapa-siapa, Pak? Oh, siapa-siapa? Kalau enggak lontongnya nggak habis. Kalau kita bukan siapa-siapa ini pulang ditagih, Pak. Mas Hensan udah kayaknya udah jadi logat Madura juga. Ini kalau pulang ditagih, Pak. Jangan tuh masih turunannya. Ada, Pak, saya turunan. Tanjakan kadang-kadang. Iya. Kan kalau Madura itu kan ibu-ibu, Pak ya. Kalau laki-laki ini bercanda bapak-bapak. Madura. Bapak. Aduh. Tadi gimana, Mas? Jadi mungkin juga ya tapi menurut Mas Islah dia akan masuk nggak ke pemerintahan? Ini hostnya siapa ya? Ya ini Pak. Tapi nggak apa-apa, saya izinkan. Kalau saya sih, kalau saya penasaran juga. Enggak, kalau saya sih ya, kalau melihat PDIP hari ini, kalau melihat konsistensinya, ya seharusnya seperti apa yang dikatakan Mas Hensa. Dia oposisi tapi bukan berarti outsider. Dia tetap bagian dari satu konfigurasi politik yang bisa memainkan semua itu. Dan itu lazim juga. Di Amerika juga meskipun pemenangnya Republik Demokrat itu juga menjadi satu misalnya kalau yang kalah itu Demokrat, dia tetap bisa memainkannya konfigurasi politik itu lewat House of Representative gitu ya, meskipun senatnya dikuasai Republik gitu. Nah, ini satu check and balances dalam satu kehidupan politik dan demokrasi gitu. Kalau isu itu betul nggak, Pak? Setelah tidak lagi menjadi presiden. Peran saya. Iya, satu lagi Pak. Oh iya, boleh. Silakan. Izin ya, Pak. Karena itu benar gak sih isu kalau tidak lagi menjadi presiden, begitu serah terima jabatan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi langsung dipecat dari PDI Perjuangan. Itu benar gak tuh? Waduh, saya ini kesannya Mas Hasto saya ini. Saya Islah Barawi bukan Hasto Wardoyo. Hasto Wardoyo itu juga kepala BKKBN, Pak. Bukan salah nyebut juga. Bapak ini salah nyebut Hasto Kristianto. Ya, sorry. Hasto Wardoyo itu kepala BKKBN, Pak. Saya ini begini-begini saya ngafalin kabinet, Pak. Kebiasaan kita dulu. Hasto Wardoyo itu teman saya juga, Pak. Oh. Tapi juga jualan sate. Jualan sate juga. Kita kan komunitas pedagang sate. Ya itu ketidaktahuan saya last name-nya Pak Hasto itu kan berarti saya nggak dekat. Perkiraan. Nanti kita tanya juga nih kepada penjual sate. Iya. Gimana tadi? Apakah benarkah desas-desus ini setelah pelantikan serah jabatan presiden itu Pak Jokowi langsung dipecat dari PDI Perjuangan? Kalau di soal proses pemecatan menurut saya itu persoalan-persoalan seremonial dan persoalan-persoalan narasi saja. Tapi kalau Bu Mega menganggap bahwa Pak Jokowi sudah terlalu banyak mengkhianati PDIP, kan ini sudah terbuka, sangat menganga semua itu. Ya artinya kekecewaan Bu Mega terhadap Pak Jokowi ini kan sudah terucap berkali-kali kan.
Dan bahkan sampai orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, Bu Mega juga menumpahkan kekesalannya termasuk kepada misalnya kepada siapapun yang berada di lingkaran ring satunya Pak Jokowi. Ya artinya dipecat atau tidak dipecat itu kan sebenarnya secara de facto itu kan sudah dipecat sebenarnya, persoalan de jure saja. Oh gitu ya. Sudah dapat suratnya? Ya enggak, artinya kan kita tahu kerenggangan-kerenggangan hubungan, termasuk juga Bu Mega yang tidak pernah menjalin komunikasi dengan Jokowi. Ini kan sebenarnya sudah merupakan simbol-simbol yang terjadi, dan apalagi sekjennya kan memang selalu mengkritisi Pak Jokowi kan. Nah ini pertanyaan 1B, tadi 1A Pak. 1B. Ini multiple choice atau enggak? Kan pertanyaan itu ada Ini satu. Madura juga. 1B Pak ya. Kalau Mas Gibrannya langsung dipecat juga nggak Pak? Tanya saya Bapak. Tanya, kira-kira kan kalau dari desas-desus pengunjung warung ini, kira-kira mereka tuh pendapatnya ke Mas Gibran tuh gimana? Jadi begini Pak, rata-rata orang yang berkunjung ke sini itu bilang, Mas Gibran apa kata Bapak? Apa kata bapaknya? Oh, kirain bapak ini. Apa kata bapaknya? Berarti. Kalau kata istilah tadi bapaknya dipecat, ya mungkin dia otomatis. Oh, berarti itu ada lagunya Pak. Ada anak bertanya pada wahai bapak, saya ikut dipecat atau tidak? Ini asli nih, nggak latihan. Tapi bisa ya gitu. Ini saya kembali ke soal pilkada. Oke Pak. Yang soal tadi borongan partai, ya kan, partai diborong gitu kan. Meskipun kan di situ sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, Ya. putusan 60 dan 70. Ya. Itu kan sesungguhnya membuka ruang bagi partai politik untuk lebih leluasa mencalonkan dirinya bagi yang sudah memenuhi syarat. Iya. Nah, saya ini ingin tanya, partai politik itu kan punya fungsi kaderisasi. Iya, Pak. Kan mestinya dia mencalonkan kadernya sendiri, karena kalau kadernya sendiri kan sesuai dengan ideologinya sendiri. Iya. Iya kan? Lagi mana menurut Mas Hensa fenomenanya itu? Nah ini saya jawab langsung apa iklan dulu nih? Gak ada iklan. Enggak, soalnya biasanya kalau ini sebentar Mas Hensa, jangan dijawab dulu, kita lagi ini iklan nggak nih? Sebentar Pak, jangan dijawab. Keseringan di TV. Tahu dulu Pak. Keseringan di TV berarti. Sama aja kan? Sama aja. Mau saya spill ini orang-orang di belakang ini siapa aja? Jadi kan begini Pak. Itulah tadi kenapa pilkada itu jangan terlalu dekat dari pilpres. Karena yang diinginkan oleh para partai politik ini kan kekuasaan Pak. Ambil contoh misalnya PKS. Saya mengerti PKS kemudian masuk ke Kim, ya kan? Ingin bersama-sama dengan Kim. Tapi terus kemudian ada putusan MK. Tapi kemudian kenapa mereka nggak mencalonkan sendiri? Karena itu Pak. Ada iming-iming kekuasaan tadi kan PKS inginnya nampaknya kekuasaan. Salah nggak PKS? Enggak Pak. Itu harus kita mengerti aja bahwa memang partai politiknya begitu itu. Pada saat ada kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dia begitu. Makanya tadi saya katakan jangan terlalu dekat pilkada dengan pilpresnya. Karena kalau terlalu dekat begini lagi orang takut Pak. Berapa idealnya? 2 sampai 2,5 tahun. 2 sampai 2,5 tahun. Iya. Nah, itu ideal ya? Ideal, tapi kan ini jadi repot lagi nih. Karena kan sudah serentak terus. Kalau berubah lagi 2,5 tahun, berarti ada PLT lagi 2 tahun lagi. Itu yang seneng Heru Budi Pak. Jadi dia bisa jadi PLT lagi Pak, karena dia spesialis PLT katanya. Ya, kalau dia jadi PLT siapa tahu pesan sate di sini Pak. Oh iya. Oh belum pernah di sini Pak. Sebelum. Oh belum Pak ya. Kayak kita sampaikan di warung ini. Dia pasti siapa takut tahu mau pesan sate ke saya. Takut lah dia Pak di sini Pak. Begitu duduk ditanya-tanya sama Bapak Pak. Bener Pak. Ini mau jawab apa? Kita setiap makan di sini kayak ada di Bareskrim. Reserse ini. Aduh. Oh, jadi itu alasannya kenapa PKS tidak jadi nyalonan Anies? Ya kira-kira begitu Pak. Tapi ya pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan itu ya. Tapi kalau menurut saya memang mungkin Aniesnya nggak mau dicalonkan PKS, mungkin juga PKSnya nggak mau mencalonkan Anies Pak. Oh, kalau mungkin seperti itu saya juga bisa bicara kemungkinan seperti ya, itu. gitulah Pak ya. Kita main aman sebetulnya Pak ya. Kita kan takut juga. Saya tanya Pak, boleh Pak ya? Ya, silakan, ini Pak. kira-kira berapa menit lagi? Soalnya lontong saya tinggal 2. Kalau saya makan habis, saya bengong Pak. Tolong dikasih tahu saya. Tenang Pak. Iya. Untuk sate porsi hari ini besar Pak. Oh. Karena kita tahu tamunya dari jauh.
Enggak Nanti mungkin. tolong dikeluarin Saya lagi ya. Saya nggak sepakat, Pak, karena durasinya memang cuma 30 menit. Sampean aja yang terlalu duduk. Ya makanya tadi saya tuh, ini mau saya habisin nanti masih lama. Makanya saya nyicil, saya tahu durasi soalnya. Kan sekolah begini juga Pak ya. Kan ini kan penonton kan lihat ya. Iya. Lihat ya. Itu kan mungkin ada yang iseng ya. Hensat tahu 1. Iya. Ini begitu nanti sate habis Pak, saya makanin terus kan. Semuanya banyak banget. Bukan itu Pak, nanti saya nggak diundang lagi Pak. Mas, terakhir ini mungkin ya. Saya mau naik, maksudnya pertanyaan dari Yang saya ngatur terakhir dan tidak itu saya. Enggak, pertanyaan dari saya. Oh iya, silakan. Pertanyaan dari saya. Kalau sampean ya silakan. Ini dari saya. Saya nggak nanya lagi. Ya, boleh. Gimana ini? Saya masih ada pertanyaan lagi. Boleh. Saya ini nggak di briefing. Silakan. Pak ada Indomie Mbak. Indomie. Ya habis sih kan. Nggak boleh nyebut merek ya. Aduh, nggak boleh ngerokok. Silakan. Kesem saya. Silakan. Kan ini nanti pilkada ini Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Ya. Secara timeline kan begitu. Betul. Ada pengaruhnya nggak? Enggak Pak. Kecuali ke anaknya Pak. Jadi maksud saya ke Sumatera Utara kali ya. Tapi gini ya. Saya tuh kan melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo hubungannya mesra ya. Mungkin Pak Jokowi itu titip-titip kali ya. Mungkin di beberapa tempat tolong dibantulah gitu kira-kira. Mungkin ya. Walaupun kan ada anaknya nih Pak. Anaknya nih aneh banget nih. Dia kan sebagai wapres terpilih ya. Harusnya dia paham etika lah. Kemarin dia muncul di kampanyenya di Tangerang. Muncul di kampanyenya Jawa Tengah. Mestinya nggak boleh tuh Pak. Ya, tapi ya kalau saya melihat indikasi begitu, mungkin dia berusaha untuk tetap punya pengaruh Pak. Walaupun saya yakin pengaruh terbesarnya itu ada di Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo orangnya baik ya. Ya sebagai mungkin ya pertemanan Pak Jokowi, mantan atasan, mungkin dia akan bantu-bantu juga. Tapi kan itu kalau bantu-bantu penguasa gitu, membantu pemilihan kepala daerah tuh sebetulnya boleh atau tidak Pak? Silakan dijawab Pak. Itu soalnya kan bola panas Pak ya. Jadi saya nanya. Dari tadi kita itu kan lempar-lemparan resiko betul. Ini bisa dijawab. Udah ngomong. Nggak boleh sih. Kalau saya tegas nggak boleh. Kenapa? Ya fairness harus netral. Oh. Ya kan Fox. Tapi kan dia bisa bilang Fox ini Day. fair juga dong. Ini kan teman saya. Fair dong. Kan Tapi kan dia penyelenggara Pak. Oh gitu. Kan dia penyelenggara pilkada Pak. Dalam konteks struktural kan. Oh iya. Bukan begitu kan? Begitu. Iya. Aman kan kita. Kalau kayak begini jawabannya kan enak tuh. Iya. Nah Pak begini Pak. Ini kan sebentar lagi kan Prabowo dilantik. Iya Pak. Iya kan. Dan tentu akan nyusun kabinet. Iya. Saya itu dapat bocoran ada Pak orang bawa ke sini itu susunan kabinet Pak Prabowo banyak banget itu. Gemuk Pak. Oh. Itu gimana itu kira-kira efektivitas pemerintahan ini kalau gemuk begitu gimana itu? Mungkin gemuk itu kan banyak dipersepsikan orang sebagai anak sehat Pak. Jadi mungkin Pak Prabowo dalam membuat kabinet gemuk ini dia berpersepsi itu bahwa gemuk itu sehat. Jadi ya nggak apa-apa digemukin aja. Lagian begini Pak, yang membantu Pak Prabowo kan banyak ya. Yang berkeringat. Jadi wajar lah kalau kemudian Pak Prabowo ingin semua yang membantu dia itu dapat reward dalam bentuk kursi-kursi kabinet. Aman ya? Aman ya? Iya. Aman. Bismillah komisaris. Bismillah jadi komisaris. Iya. Gitu. Terus Pak. Nah jadi memang kita perlu kritisi. Buat apa? Ini kan kalau ada 44, kalau satu menteri itu punya satu wamen, berarti kan 44 tambah 44 88. Itu ya hampir mendekati dengan kabinet 100 tusuknya 100 tusuknya tuh ini. Menantang warung sate. Kabinet 100 menterinya Bung Karno. Kan mendekati itu juga. Mungkin ya Pak Prabowo nampaknya ingin dibantu dengan banyak orang ya. Ya gitu, walaupun memang anggarannya kan katanya berat ya. Nah itu Pak yang saya tanyakan, anggarannya juga itu bagaimana itu? Gimana jadi ya? Apa kita undang Pak Prabowo sini?
Ya, menurut saya harus diundang itu bukan Pak Prabowo-nya, penyedia anggarannya aja. Oh. Mau nggak dia cerita anggarannya ada nggak? Emang siapa penyedia? Apa penyedianya itu? Ya negara yang kita undang. Salah Bapak. Penyedia anggaran itu rakyat Pak. Karena rakyat bayar pajak, kemudian dikumpulkan oleh negara jadi anggaran. Boleh ngeles nggak? Apa tuh Pak? Rakyat kan ada di dalam negara, Pak. Iya Pak. Iya Mas. Kalau rakyat Pak tiap hari sudah di sini Pak. Iya. Mereka makan sate di warung sate demokrasi ini sambil berbincang-bincang tentang demokrasi itu Pak. Ya. Yang rumit-rumit saya tanyakan kepada Pak Islah dan Oh saya. Mas Henry begitu. Kira-kira Pak, kira-kira. Ya. Yang Tapi 2 potong ini kapan nih? ya ini sebentar lagi nih Pak. Ini rupanya kita ini asik betul ngobrolnya ya. Nggak terasa Pak. Oh tadi mau makan sate nggak jadi ya? Gue tuh serius loh. Ini takutnya nih habis nih acara masih panjang. Bengong. Gak enak loh. Mari Pak dimakan Pak. Oh, iya. Dimakan Pak. Tadi apa pertanyaan Pak? Udah Pak, saya udah nggak tanya lagi Pak. Udah nggak tanya lagi. Karena ini sudah malam Pak. Iya. Warung ini dibatasi tutupnya Pak sampai jam 12. Siang. Malam Pak. malam. Ini gelap begini Bapak bilang siang. Iya. Oh iya. Kan banyak lampu Pak. Jadi itu jam 12. Jadi saya mengucapkan matur sekelangkong. Oke Pak. Matur nuwun sangat Pak. Sekelangkong itu Dia sami-sami. terima kasih Mas Hendy sudah mau datang ke warung saya ini. Juga tretan saya Islah ini. Iya. Terima kasih sudah mau datang. Engki, kepada. Saya sebagai pemilik warung sate ini mengucapkan matur sekelangkong. Engki, Cak kepada. Islah. Matur selangkong. Matur sekelangkong. Terima kasih. Sekalangkong. Sekalangkong. Terima kasih. Ya. Itu balasnya gimana? Matur sekalangkong. Engki Iya, depada. matur sekelangkong. Engki? Engki depada. Engki depada. Depada. Oke. Ya sama-sama. Sekelangkong, Mas Islah, Mas Henry atas kehadirannya di warung sate demokrasi saya ini. Ya, mudah-mudahan pencerahan yang Mas Islah, Mas Henry sampaikan itu bisa membuat kesadaran demokrasi masyarakat kita semakin lebih tinggi. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, matur sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.